Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Diberi kemenangan 2 kali menang. Hey, what's up John? Balik lagi channelku Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi yang ada dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta perlenggaran dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar kalian semua John? Hey, what's up? What's up? What's up? What's up tanpa telegram ya John? Semoga kalian selalu berikan kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup ya kan, diberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah John. Semoga selalu diberikan. Oke John, ini adalah tanggal 1 Agustus, bulannya kemerdekaan kita, ya kan? Jangan hanya negara kita yang merdeka, tapi kita juga harus merdeka. Merdeka dengan kemenangan-kemenangan. Sih, semalam kita menang ya kan. Baru tadi malam juga menang lagi ya kan. Jadi 2 kali JP ya kan John. Nah, jadi selamat untuk apa yang semalam tuh. Selamat untuk kalian apa ya kan yang menang ya. 2 kali kemenangan ini aku persembahkan untuk kita semua, dan aku bakalan ngebom lagi nanti malam ya kan John, karena nanti malam juga ada laga sensasional dari Liga Prancis ya kan John, Prancis League Cup ya kan John. Jadi enak tuh main single bet di situ ya kan John. Nah, kalau kalian mau tahu aku main single bet di mana, kalian langsung aja bisa nanti gabung ke grup Telegramku, nanti ku taruh linknya di kolom komentar. Sama kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar dan deskripsi ya kan John. Kita bakal memprediksikan 5 tim yang bakalan ku jadikan bahan untuk kita semua, yang mana kita akan melibas ya kan, bahasa saya agak kejam dikit, melibas bandar-bandar di luar sana ya kan John, bandar-bandar di luar sana. Jadi aku harap kalian nyimak dan saksikan apa yang aku sampaikan ini, karena tanpa kalian juga aku bukan siapa-siapa ya kan John. Oke, cocok kalian rasa? Kalau cocok langsung aja kita gas ya kan John. Oh, belum. Yang pertama Jurgen melawan Hacken, yang kedua ada Wolfsburger melawan Sturm Graz ya kan John, yang ketiga ada Rostov melawan Zenit Saint Petersburg, yang keempat ada Lille melawan Paris Saint-Germain, yang terakhir ada Dinamo Zagreb. Kenapa ini bukan yang terakhir ku prediksi? Oke, kita buat yang terakhir, slow. Oke John, udah siap kopi, rokok, dan senyum kalian ya kan? Ini hari Minggu ya kan? Selamat hari Minggu, selamat menuju apa ya, kenikmatan yang sebenarnya dengan keluarga ya kan John. Oke, kita langsung ke tim yang pertama John. Bapak ibunya telah lama mati. Salah. Udahlah, langsung aja kita ke tim yang pertama, Jurgen melawan Hacken John. Nah, ini adalah tim dari Swedia John, dimana ini Hacken nih kemarin aku sempat megang di Euro Conference League ya kan John. Itu agak mengecewakan juga hasilnya. Tapi John, di sini John, dari laga klasemen nih Jurgen ada peringkat 2 dengan 27 poin, sedangkan Hacken ada peringkat 7 dengan 16 poin. Untuk dari head to head kedua tim ini John, 5 pertandingan terakhir kita agak serius nih kalau kita memprediksi sesuatu ya kan John. Nah, di sini John, di sini Jurgen itu selalu unggul sebanyak 4 kali, dan 1 kali menangkan oleh Hacken itu di babak extra time, dan itu di Svenska Cupen ya kan, bisa dibilang itu Liga Cup-nya ya kan John. Nah, Jurgen sendiri John, dalam 5 pertandingan terakhir dia itu selalu mencetak rekor-rekor baru ya kan John. Dia 3 kali pertandingan menang dan 2 kali imbang, jadi dia belum pernah mengalami kalahan John. Dan di awal musim dia belum pernah kalah juga John, hanya kebobolan sebanyak 1 kali dalam 4 pertandingan terakhir. Sedangkan Hacken John di sini, dia dalam 5 pertandingan terakhir dia menang itu sebanyak 2 kali John. Iya, 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali kalah John. Dan di pertandingan terakhir di Liga John itu dia menang sebanyak 3 kali John. Jadi cukup bagus juga untuk di pertandingan Liga ya. Dan kemarin juga dia dia juga imbang melawan Wolfsburg. Jadi bisa dibilang dalam 5 pertandingan terakhir di Liga, dari 4 pertandingan terakhir di Liga, dia belum pernah mengalami kalahan, tapi dia kebobolan sebanyak 3-4 kali John, 4 kali kebobolan di gawangnya. Jadi cukup intensitas gol dari Hacken ini pertahanannya juga masih kurang ya kan John. Oke, dari sumber kita satu lagi di sini John, Hacken melawan Jurgen di sini ada 3 pemain, sama-sama 3 pemain yang cedera John. Yang pertama dari Jurgen ada Ekdal, Vasyutin sama Wellenberg. Sedangkan Hacken ada Lindgren, Tuminen sama Yusuf ya kan John. Jadi ada 3 pemain yang pastikan tidak akan bermain, dan di sini head to head tadi kita lihat lagi ya kan John.
Nah, di sini John untuk aku mau lihat poll over under di sini dan untuk beberapa pertandingan terakhir ini Jurgen Dance dan Hacken nih under ya kan John. Jadi skornya itu beberapa pertandingan ke belakang dia selalu under. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan memprediksikannya John. Nah, untuk pasar-pasaran yang dikeluarkan tadi sama Banjok Don di sini Hacken melawan Jurgen Dance itu untuk over undernya itu dia disediakan dari 2/4 sampai 2/3/4 John. Jadi kalau nanti over-overan itu bisa turun 2/3/4 itu hilang jadi 2,5, 2/4 dan 2 dipastikan itu bakalan under. Tapi kalau itu naik dan 2/4 itu hilang itu bakalan over. Itu biasanya ya, itu pandanganku, aku sebagai pemain, pandanganku biasanya seperti itu. Jika ada yang hilang kan misalnya 2/3/4, 2,5 dan 2/4 misalnya yang hilang 2/3/4 jadi turun kedua, berarti itu bisa dibilang itu skornya akan under. Dan untuk kalau misalnya hilang yang 2/4 bakalan naik ke 3/4 itu kayak skornya bakalan over tapi tidak sampai ke skor yang banyak gitu John. Itu biasanya seperti itu John. Jadi untuk pertandingan ini John karena masih pasaran yang keluarkan itu masih stabil dan standar. Di sini aku berani main di over, aku berani main over 2,5 John. Untuk Hacken melawan Jurgen Dance. Untuk handicapnya aku tidak terlalu feeling di situ John karena sama-sama kuat dan terlalu besar pura-pura yang keluar dikasih oleh Jurgen Dance. Aku rasa skornya bakalan imbang mungkin 2-2 atau bisa jadi dimenangkan oleh Jurgen Dance 2-1 John. Jadi itu prediksiku untuk Jurgen Dance melawan Hacken dan sekali lagi tekankan aku sini berani main over 2,5 John. Oke John, itu prediksiku untuk Hacken melawan Jurgen Dance dan kita akan terbang ke Bundesliga dari Austria bukan dari Jerman ya kan. Ada Wolfsberger melawan Sturm Graz ya kan John. Nah, sap dulu. Nah, di pertandingan kali ini kita tahu Wolfsberger selalu unggul di pertandingan kali ini, John. Tapi untuk akhir-akhir nih Sturm Graz ini lagi gacor ya kan, John. Dan di sini di laga-laga terakhir Sturm Graz ini kalah ya kan, John. Dan WEC ini Wolfsberger ini dia imbang kemarin itu, John. Tapi John untuk 5 pertandingan terakhir, John, dari kedua tim itu diungguli oleh imbangnya 2 kali Wolfsberger, 2 kali Sturm Graz dan 1 kali imbang, John. Untuk di WEC sendiri, John, dia dalam 5 pertandingan terakhir itu dia 2 kali kalah, dia 2 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Dan di laga friendly games dia itu cukup buruk ya kan, John. Jadi dia hanya menang melawan Sparta Praha dengan skor 3-2 kemarin. Dan sedangkan Sturm Graz di sini, John, dalam 5 pertandingan terakhir dia di sini, John, dalam yang pertandingan terakhir itu dia 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan di laga friendly gamesnya itu dia cukup buruk tapi nggak terlalu nggak seburuk dari Wolfsberger ya kan, John, karena dia di sini masih menang sebanyak 2 kali dan skornya itu besar terus ya kan, John. Dan terakhir kali dia imbang melawan Cervena Sevda ya kan, John. Oke, dari sumber kita satu lagi di sini, John, Wolfsberger ini tidak akan memainkan Sprengler dan Sturm Graz ini tidak akan memainkan Ingolitz dan Muepu ya kan, John. Dan ini dari head to head dari kedua tim, John, kita bisa saksikan ya kan, John. Nah, untuk pertandingan kali ini klasemennya masih sama ya kan, masih di peringkat Wolfsberger ini masih di peringkat sama tadi ya kan, John. Lelet kali nih woi sinyalku. Di sini, John, untuk over under kita bisa lihat pertandingan terakhir Wolfsberger ini skornya under dan Sturm Graz ini skornya over di pertandingan terakhir ya. Dia kalah dengan skor 1-3 ya kan, John. Nah, untuk pertandingan kali ini, John, aku di sini untuk apa ya? Purpurannya di sini, John, yang disediakan bandar tuh ada 1/4, setengah dan 3/4. Yang ngepur tuh Sturm Graz. Nah, jadi, John, di sini, John, untuk pertandingan kali, John, aku di sini lebih berani kalau di sini untuk handicapnya aku di sini lebih berani ngepur Wolfsberger 1/4 dan di sini aku berani under untuk pertandingan kali ini, John, karena feelingku di sini skornya bakalan mungkin Sturm Graz ini bisa menang 1-0 atau mungkin 1-1 atau 2-0 di bawah 3, John. Itu prediksiku untuk Sturm Graz melawan Wolfsberger dan kita akan terbang ke Rusia. Ada Rostov melawan Zenit Saint Petersburg. Nah, di pertandingan kali, John, Zenit melawan Rostov ya kan, John. Di sini Zenit menang sebanyak 9 kali, 4 kali menang Rostov dan di sini pelatih juga diunggulkan oleh Zenit Saint Petersburg ya kan, John. Dan di sini untuk di head to head ya, ini terakhir kali Zenit ini di putaran pertama dimenang dengan skor 3-1 dan Rostov ini kalah dengan skor 0-2, John. Oke, untuk di pertandingan kali, John, 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini Rostov itu kalah sebanyak 3 kali dan dia menang sebanyak 1 kali dan 1 di antara itu imbang. Untuk Rostov sendiri 5 pertandingan terakhir cukup buruk
ya John. Dia 3 kali kalah, 2 kali menang. Sedangkan Zenit di sini John, dalam yang pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kalahan John, tapi dia menang sebanyak 3 kali dan 2 kali imbang. Di Friendly Games juga cukup bagus ya kan putarannya ya kan John. Dan di sini John untuk di sumber kita satu lagi di sini John, Rostov Zenit di sini ada dua pemain, ada beberapa pemain pastikan tidak akan bermain John. Ada 3 pemain dan 2 dari Zenit Saint Petersburg. Dan di sini John 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini kita bisa lihat ya kan John, cukup menarik ya kan. Nah, untuk pola sendiri John, kita lihat di sini over under di sini Zenit tuh menang over dan Rostov di sini minus ya kan John. Nah, pasaran yang keluar ini sama dengan pasaran dari Jurgen dan Haken John untuk over ya kan. Kalau nanti turun nih over under ya dari 2/4, 2,5, 2/3/4 sama juga. Kalau hilang bisa jadi kan ini under. Tapi kalau misalnya ini naik bisa jadi ini over. Tapi kalau untuk stabil ini bisa jadi ini skornya 1-2. Itu feelingku sebagai pemain John. Kalau kalian beda pandangan ya nggak masalah ya kan John. Jangan ditelan mentah-mentah. Oke John. Untuk pertandingan kali ini John, aku sama John. Kalau untuk over under handicap di sini aku lebih amannya kalian ambil win ya kan John. Karena feelingku di sini mungkin Zenit ini menang dengan skor 2-1 ya kan John. Dan untuk over under di sini aku berani over 2,5 untuk pertandingan kali John. Itu prediksiku untuk Rostov melawan Zenit dan kita akan terbang ke Dinamo Zagreb melawan Rijeka ya kan John. Nah, di sini John untuk pertandingan kali ini Rijeka itu udah di peringkat 3 dengan 2 kali kemenangan dan Dinamo sendiri 1 kali kemenangan, 1 kali kalah John. Untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini John. Dinamo Zagreb ini unggul sebanyak 2 kali, Rijeka juga 2 kali dan 1 kali imbang ya kan John. Jadi sama-sama balance lah ya kan. Dan 5 pertandingan terakhir dari Dinamo Zagreb dia ini 4 kali kemenangan, 1 kali kalah dan dia kalah kemarin di liganya. Dan dia fokus kurasa di Liga Champion ya kan John untuk di putaran kualifikasi. Nah, Rijeka sendiri John 5 pertandingan terakhir dia itu selalu menang walaupun dia juga punya jadwal di UEFA Europa Conference League ya kan John. Tapi cukup bagus dalam yang pertandingan terakhir dia hanya kebobolan sebanyak 3 kali, itu pun di pertandingan keempat di Friendly Games dan 4 pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kalahan. Nah, di sini John untuk di sumber kita satu lagi John, untuk pertandingan kali ini John, di sini ini masih main semua ya pemainnya. Nah, kita bisa lihat John dalam 4 pertandingan terakhir dari Rijeka dia belum mengalami kebobolan, jadi clean sheet ya kan John. Sedangkan Dinamo Zagreb dia hanya kebobolan sebanyak 2 kali, sama-sama kuat John. Jadi untuk di pertandingan kali ini over under ya John. Di sini Dinamo Zagreb kemarin menang dengan skor 4-2 dan Rijeka juga skornya under ya kan John. Nah, tapi John pasaran yang dikeluarkan oleh Bandar di sini John ini agak beda dikit ya kan John. Kenapa tim ini selalu over tapi pasaran yang dikeluarkan tuh kecil ya kan, dari 2,4 sama 2,5 John. Jadi aku di sini masih ragu main di over ya kan John. Tapi aku masih berani main di over John. Di sini aku berani over 2/4 untuk pertandingan kali ini. Dan untuk handicap di sini aku ini kayaknya draw. Jadi siapapun yang dipur ya kalian bisa megang itu. Dan di sini Dinamo Zagreb yang ngepur Rijeka. Jadi kalian bisa nahan Rijeka di sini 3/4 John. Itu prediksiku untuk Rijeka dan Dinamo Zagreb John. Sekali lagi aku tekankan di sini aku berani over 2/4 dan di sini aku menyarankan kalian nahan Rijeka per 3/4. Oke John, itu prediksiku untuk Rijeka dan Dinamo Zagreb. Kita akan terbang ke Lille melawan Paris Saint-Germain. Nah, ini adalah liga dari Trofi the Champion ya kan John. Lille ini juara di liga dan PSG ini juara di piala FA gitu dia ya kan. Nah, di sini John 5 pertandingan terakhir dari kedua tim. Ini cukup berat ya kan pertandingan ini. Dari 5 pertandingan terakhir dia skornya nggak pernah over ya kan John. Dan Prancis menang di Coupe de France dengan skor 3-0. Menurutku itu nggak skor over karena pada saat itu over undernya itu bisa sampai 3/4 dan 3,5 kan John. Nah, untuk di sumber kita belum ya. 5 pertandingan terakhir Lille friendly game saya itu cukup buruk dan dia dalam 5 pertandingan terakhir itu 3 kali kalah, 1 kali menang, 1 kali imbang. Dalam PSG sendiri dia dalam friendly game saya itu cukup bagus ya kan John, karena dia 3 kali menang, 2 kali imbang ya kan John. Dan kemarin dia imbang melawan Sevilla dan kemarin kita di prank di Chamberlain Ois ya. Dan Lille juga ngeprank John, 5 pertandingan terakhir ngeprank semua ya. Nah, di sumber kita satu lagi di sini John, Lille melawan PSG. PSG ini banyak pemain pasti yang tidak bermain, kayak Dagba, Sergio Ramos masih cedera, Sarabia, Bernat ya kan John. Jadi masih banyak pemain yang masih absen. Tapi dari Lille sendiri pemainnya full ya kan, Wal Alfiat. Nah, untuk di sumber kita satu lagi di sini John, kita bisa lihat dari head to headnya tadi kita saksikan ya kan John. Nah, ini ada final, jadi aku rasa PSG akan mendapatkan piala pertamanya di sini. Jadi aku di sini
di sini feelingku PSG, tapi entah kenapa ya, entah kenapa aku di sini nggak berani main di over under ya. Aku rasa PSG bakal menang dengan skor 1-0 atau 2-0. Feelingku under, tapi aku kalau under yang disediakan tuh 2,5 atau 3/4 tuh itu bukan over under PSG lah, ya kan John. Nah di sini kalau over under 3,5 aku berani ngambil tuh under 3,5. Tapi di sini aku yakin PSG bakal menang dengan skor 1-0 atau 2-0 John. Itu prediksi untuk PSG melawan Lille. Aku berani ngepur 1/4 John. Sekali lagi aku tekankan, aku berani ngepur 1/4 ataupun setengah John. Itu prediksi untuk PSG melawan Lille karena aku yakin PSG mendapatkan piala pertama di musim ini. Oke John, itu adalah tim terakhir yang aku prediksikan hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan John. Semoga ini semua masuk dengan apa yang kalian feelingkan juga. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa jadi modal awal kita untuk maju ke bulan yang penuh kemerdekaan ini John. Terima kasih banyak, sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Kalau kalian mau datang ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsApp di kolom komentar. Dan kalau kalian mau tahu info single bet, nanti ku taruh link telegramku di kolom komentar juga John. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa ya kan John. Terima kasih banyak, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.